Rahmanir Rahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsibu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutami wa ma adrika mal hutami narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'umudin mumaddadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada surat ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang kedua, alladzi jama'a, ini boleh pakai tasydid menjadi jama'a. Beda artinya ya, kalau jama'a itu mengumpulkan, kalau jama'a itu mengumpulkan, ngumpulkan lagi gitu. Ayat ketiga yahsabu boleh dibaca yahsibu. Jadi sinnya ini boleh fathah, boleh kasrah, dan terjemahnya tidak berubah, artinya menyangka. Kemudian ayat yang ke-8 muqsadah, ini hamzahnya bisa dihilangkan menjadi wawu, berarti muqsadah. Kemudian ayat ke-9 amadin, ini ain dan mimnya boleh dibaca dhammah, umudin. Terjemahnya juga tidak berubah, yaitu artinya adalah tiang-tiang. Kemudian akhir-akhir dari ayat-ayat ini bisa dibaca dengan dua bacaan. Lumazah ini boleh dibaca dengan bacaan imalah, lumazih, zih atau zah. Kalau fathah biasa itu zah, kalau fathah imalah itu zih. Seperti majri. Demikian juga berikutnya hutamih, muqadih, afidih, muqsadih, mumaddadih. Tapi untuk yang kedua ketiga nggak bisa ya. Wa'addadahu ini nggak bisa, wa'addadih nggak bisa. Kenapa? Ini kan bukan tak marbutoh. Kalau tadi kan tak marbutoh ini, lumazah. Nah, ini tak marbutoh. Nah, kalau di sini addadahu, maka nggak bisa dibaca imalah. Taib, ini dari sisi qiraah. Sekarang kita bicarakan tafsirnya secara ringkas. Allah mengatakan, wailun, binasa, likulli, bagi setiap humazatin, orang yang tukang mencela, lumazatin, orang yang tukang mencela, sama ya. Terus apa bedanya? Humazah itu mencela dengan perkataan, ngejek dengan ucapan. Kalau lumazah itu mencela dengan perbuatan, misalnya dengan bibir dimoncongkan, misalnya dengan isyarat mata. Nah, itu namanya adalah mengejek dengan isyarat ya, dengan apa? Dengan perbuatan. Maka perbuatan mengejek itu dalam Islam semuanya tercela. Allah mengancam dengan wailun, binasa. Binasa itu maksudnya masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa haram hukumnya kita mengejek orang lain. Mengejek orang lain itu menunjukkan bahwa kita sombong, kita merasa lebih daripada orang yang diejek tadi, sehingga mengejek. Karena itu jangan sampai kita mengejek orang sementara dia tidak mengejek kita. Kalau dia mengejek kita, kita membalas mengejek dalam Islam masih diperbolehkan, meskipun lebih utama kalau kita diam. Orang mengejek kita ada 3 sikap yang mungkin kita lakukan. Pertama, kita diam, ini paling utama, kita dapat pahala. Kedua, kita balas yang setimpal, maka kita tidak dapat pahala juga tidak dapat dosa, memang diizinkan oleh Allah. Yang ketiga, kita membalas tapi lebih jelek lagi, ini kita nanggung dosa sebagaimana yang pertama tadi juga nanggung dosa. Jadi sama-sama dosa. Maka silahkan pilih yang mana, pilih pahala atau pilih tidak dapat apa-apa atau pilih dapat dosa. Rasulullah SAW pernah menunjukkan sikap yang sangat-sangat menjadi pelajaran bagi Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar diejek oleh seseorang, diejek, dituduh, dicemooh.
Maka Abu Bakar diam. Waqa'a rajulun bi Abi Bakrin, seseorang mencela Abu Bakar, fa'adahu, menyakiti Abu Bakar, fasamata anhu Abu Bakrin, Abu Bakar diam aja. Disakiti lagi yang kedua, Abu Bakar masih diam. Disakiti yang ketiga, fantasara minhu Abu Bakrin, Abu Bakar membalas. Membalas hukumnya boleh napa mboten? Boleh, boleh, enggak dilarang. Tapi begitu Abu Bakar membalas, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun langsung bangkit. Intasara itu membela diri. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau marah kepada saya? Kok bangkit? Maka Rasulullah mengatakan, nazala malakun, tadi itu malaikat turun minas sama, dari langit, yukadzibuhu bima qala laka, mendustakan ucapan orang yang mengejek kamu tadi. Falam mantasorta, tatkala kamu membela diri, waqa'a syaitan, setan itu datang. Falam akun li ajlis, saya enggak mau duduk, il waqa'a syaitan, kalau setan sudah datang begitu saya enggak mau. Ini hadis derajatnya hasan li ghairi. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Kalau bisa diam, diam. Diajak orang kalau bisa apa? Diam. Wah, kuping saya panas, ya udah, disabar-sabarkan. Panas merah yakin. Yang penting apa? Mulutnya tidak membalas. Bahkan Nabi itu mengajari kita, kalau marah itu diam aja lah. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang merasa marah, maka hendaklah dia diam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, para ulama menjelaskan hendaklah dia diam kecuali zikir. Kalau zikir nggak apa-apa dia ngomong. Misalnya seseorang diajak seseorang, sementara dia lagi puasa, nah, dia mengatakan ini shaim, saya lagi puasa, nggak apa-apa. Karena ini mengingatkan dia bahwasanya saya tidak mau meladeni Anda, saya lagi puasa. Ini termasuk apa? Ucapan yang diperintahkan oleh Nabi, bukan termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kembali ke sini, Allah di sini mengancam wailun, binasa, maksudnya masuk neraka orang-orang yang tukang mencela baik itu dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Ada tafsir yang lain, Ibnu Abbas mengatakan al-humazah itu adalah al-mughtab, orang yang menggunjing. Al-lumazah, adapun lumazah itu adalah al-ayyab, orang yang mencela. Ini tafsir yang lain. Kalau yang pertama tadi dua-duanya sama-sama mencela, yaitu bedanya hanya perbuat apa dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah, kalau di sini Ibnu Abbas katakan humazah itu adalah menggunjing. Nah, karena itu berarti menggunjing ini termasuk dosa yang besar. Karena diancam oleh Allah dengan wailun, kebinasaan. Ini menunjukkan bahwa dosanya enggak sepele ini. Karena kalau diancam dengan kebinasaan, tidak mungkin ini sesuatu yang apa? Sesuatu dosa yang sepele. Karena itu hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita suka mencela orang atau suka menggunjingkan keburukan orang. Kalau kita ingin menggunjingkan keburukan orang, hendaklah kita lihat apakah diri kita punya aib atau tidak. Kalau diri kita tidak punya aib, silahkan menggunjingkan orang. Tapi kalau ternyata diri kita punya aib, jangan menggunjing orang. Dan saya yakin tidak ada seorang pun tidak punya aib, nggak ada. Berarti tidak pantas kita itu menggunjing keburukan orang. Kita punya keburukan juga. Maka kalau kita menggunjingkan keburukan orang, gunjingkan keburukan diri sendiri saja. Apalagi ayat ini turunnya tentang Ubay bin Khalaf. Ini tokoh kafir. Ada juga yang mengatakan ayat ini tentang Walid bin Mughirah. Ini juga tokoh orang kafir. Berarti humazatil lumazah, suka mencela orang, ini sifatnya orang kafir. Nah, kita sekarang bukan orang kafir, kita orang beriman. Jangan menyamakan diri kita dengan orang-orang kafir, menyamakan diri kita dengan sifatnya orang-orang kafir yang suka mencela atau suka apa? Menggunjingkan orang. Termasuk kepada istri sendiri, jangan mencela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iti harthaka anna syi'ta." Datangilah ladangmu, terserah kamu. Maksudnya mengumpuli istri terserah kamu. Wa at'imha idza ta'imta. Kasih makan kalau kamu makan. Jadi makan jangan kenyang sendiri tapi istrinya juga harus kenyang. Waqsuha idza tasaita. Kasih pakaian sama istrimu kalau kamu juga berpakaian. Wala tuqabbihil wajha. Jangan kamu jelekkan wajah istrimu. Dalam riwayat yang lain wala tuqabbih. Jangan kamu menjelekkan istrimu, tidak harus wajahnya, ya, pokoknya mencela, menjelekkan, nggak boleh. Wala tadrib, jangan memukul.
Kepada istri juga nggak boleh, ya. Kepada siapapun tidak boleh kita apa? Mencaci maki. Kemudian Allah menjelaskan sifatnya si kafir yang suka mencela ini. Sifatnya adalah alladzi, orang yang jama'a, mengumpulkan malan, harta, wa'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Ayat ini menunjukkan bahwa ngumpulkan harta itu termasuk sifatnya siapa? Orang kafir. Orang kafir itu sifatnya ngumpulkan harta. Apakah berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta? Bukan begitu. Orang kafir itu ngumpulkan harta tanpa dikeluarkan sama sekali kewajibannya. Zakat nggak dikeluarkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang lain. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Binasa orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan mereka itu kafir terhadap akhirat. Maka orang beriman mengumpulkan harta tetapi dia keluarkan zakatnya, nggak ada masalah. Tapi jangan seperti orang kafir. Orang kafir ngumpulkan untuk dirinya sendiri. Orang mukmin mengumpulkan bukan untuk dirinya, tapi untuk amal soleh. Karena itu Ibnu Katsir mengatakan bahwa mencintai harta itu ada dua macam. Mencintai harta apa? Ada dua macam. Nanti silahkan lihat tafsir Ibnu Katsir pada ayat ini. Zuyyina linnasi hubbush syahawat. Telah dihias-hiasi bagi manusia mencintai syahwat. Apa saja syahwat itu? Mencintai wanita, mencintai anak, mencintai harta, baik itu emas atau perak, atau kuda-kuda yang berhias, atau ternak, atau ladang. Nah, kata Ibnu Katsir, mencintai wanita ini ada dua macam. Mencintai anak ada dua macam. Mencintai harta ada dua macam. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Kalau mencintai harta untuk kebanggaan dan untuk kekayaan diri sendiri, ini tercela. Ini sifatnya orang kafir. Kalau mengumpulkan harta, mencintai harta tetapi untuk amal soleh, nah inilah yang terpuji. Banyak para sahabat Nabi yang mencari harta yang banyak. Utsman, saudagar yang kaya. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, saudagar yang kaya. Padahal mereka orang-orang yang dijamin masuk surga. Tapi kenapa mereka itu cinta harta, yaitu mengumpulkan banyak harta, bukan untuk kekayaan dirinya, bukan, tapi untuk dibagi-bagi. Jihad fisabilillah membutuhkan harta, langsung keluarkan semuanya, total dihabiskan, nggak tersisa di rumahnya. Ini karena apa? Tidak ada cinta dalam hatinya kepada harta tersebut. Begitu diminta oleh Rasul, diminta oleh Allah, langsung dikeluarkan. Ini sifatnya orang beriman begini. Maka mari kita siapkan apa? Diri kita sendiri, atau kita lihat diri kita sendiri, apakah kita itu sudah termasuk orang-orang yang beriman sesungguhnya, yang jama'a amalan, kalau mengumpulkan harta itu bukan untuk kekayaan atau kenikmatan diri sendiri, tapi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu biasanya mengatakan, ini hartaku, dihitung, ini rumah saya juga, ini rumah saya juga, ini mobil saya juga, dihitung-hitung gitu. Apa kata Nabi? Wa hallaka ya bna Adam mim malika. Padahal sesungguhnya hartamu itu adalah illa ma akalta fa afnaita. Yang sudah kamu makan sampai habis, itu hartamu. Au labista fa ablaita, atau kamu pakai sampai rusak, yaitu hartamu. Au tasaddaqta fa amdaita, atau kamu sedekahkan lalu sudah lenyap, sudah ditabung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu hartamu. Adapun rumah yang kamu hitung tadi, ini rumahku, ini mobilku, itu bukan hartamu itu. Buktinya, kalau saat ini Allah cabut nyawamu, siapa yang memiliki harta tadi? Bukan kita lagi. Yang memiliki adalah istri kita yang ditinggal mati, anak kita yang ditinggal mati. Saya teringat guru kita, Ustadz Mu'in, sudah wafat beliau. Saya tahu beliau punya dua rumah. Rumah satu di Solo, istri yang pertama. Rumah kedua di Klaten, istri yang kedua. Ketika beliau wafat, apakah dua rumah tadi milik beliau? Enggak. Buktinya dimiliki oleh orang yang ditinggal, istrinya, anaknya. Tapi di rumah yang di Solo itu, di depan rumah beliau bangun masjid. Nah, ini tampaknya wakaf beliau ini. Nah, inilah harta beliau. Wakaf masjidnya ini harta beliau. Beliau sudah mati, pahala masjidnya ngalir terus sampai hari ini masih ngalir. Kalau memang beliau wakafkan itu. Itulah harta beliau. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi, tasaddaqta fa amdaita. Kamu sedekahkan sudah lepas dari kamu.
tapi menjadi tabungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu harta yang sesungguhnya begitu. Adapun yang kita kumpulkan, kita tumpuk-tumpuk, kita simpan-simpan, itu begitu mati sudah lepas dari kita, bukan milik kita sama sekali. Tayyib, maka orang-orang kafir itu sukanya jamma amalan, kumpul-kumpulkan harta untuk diri sendiri. Orang beriman tidak, ya, dia kumpulkan harta untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yahsibu, orang kafir itu menyangka annama lahu, bahwasanya hartanya akhladahu, akan membikin kekal dia di dunia. Padahal sama sekali tidak ada kaitannya antara hidup panjang umur dengan harta, enggak ada kaitan. Orang hartanya banyak, apakah berarti pasti dia sehat? Enggak juga. Banyak orang kaya tapi sakit-sakitan. Orang kaya membeli kesehatan dengan harga yang mahal tapi enggak dikasih kesehatan, malah mati, akhirnya mati. Bahkan matinya harus ke luar negeri, jauh-jauh. Sementara ada orang miskin, hartanya dikit tapi nggak ada masalah, sehat, segar bugar, nggak ada masalah. Nah, maka harta itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan. Tidak berarti bahwa harta banyak maka hidupnya lebih lama, enggak. Allah mengatakan kalla, jangan begitu, atau tidak seperti itu. Layum badanna, sungguh betul-betul dia akan dicampakkan fil hutamah, pada neraka hutamah. Apa itu hutamah? Hutamah itu adalah nama neraka jahanam. Jahanam itu namanya banyak, tapi sebenarnya namanya itu bukan nama tetapi adalah sifat. Ya bisa dikatakan nama tapi maksudnya berupa sifat. Maka neraka jahanam disebut jahanam kenapa? Sifatnya memang jahanam, sangat-sangat dalam. Kenapa disebut sa'ir? Karena memang dinyalakan terus, nggak pernah padam. Kenapa disebut hutamah? Karena apa kata hutamah ini? Nah, mari kita lihat. Li'annaha, karena neraka itu tahtimu, meremukkan mangfiha, siapapun yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi hutamah itu artinya peremuk. Siapapun yang dimasukkan dalam neraka, remuk dia sudah, hangus, sudah hancur tubuhnya, diremuk oleh api neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu tentang remuknya orang-orang yang ada di neraka bisa kita baca pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya pada surah Al-Hajj ayat 19 dan seterusnya, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dituangkan di atas kepala mereka air panas, coskan di atas kepala ini. Yusharu bihi ma fi butunihim, dibrodolkan dengan air tadi seluruh isi perut mereka. Jadi air panasnya dituangkan di atas kepala, tapi yang rusak tidak hanya kepala. Ini air masuk ke dalam, semua isi tubuhnya brodol semua, keluar dari duburnya, encer sudah keluar semuanya. Wal jurud, juga kulit-kulitnya brodol. Walahum maqami'u min hadid, mereka sudah disiapkan palu-palu besar dari besi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka disebut hutamah karena itu. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka, apa yang memberitahu kamu wahai Nabi Muhammad atau wahai orang yang membaca Quran, mal hutamah, apa itu hutamah? Ini pertanyaan bukan Allah pengen jawaban, enggak, tapi untuk membesarkan masalah. Jadi supaya kita memperhatikan jawaban dari Allah. Allah mengatakan narullah, dia adalah apinya Allah, al-muqadah, yang dinyalakan. Kenapa disebut apinya Allah? Ini maksudnya adalah untuk membesarkan masalah api tadi. Sebenarnya semua api, apinya Allah. Api dunia juga apinya Allah, Allah yang menciptakan. Tapi api dunia tidak disebut api Allah, disebut api dunia. Api neraka disebut api Allah. Kenapa? Apinya sangat dahsyat, tidak seperti api dunia. Maka dalam masalah muqaddah ini dinyalakannya bagaimana? Ada hadis yang sudah pernah kita baca dulu, saya baca lagi. Uqidda 'alan nar alfasanah, dinyalakan neraka selama 1000 tahun, hatta marat, sehingga warnanya jadi merah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun lagi sampai putih seperti matahari ini, putih. Kenapa? Saking panasnya. Tsumma uqidda 'alaiha alfasana, dinyalakan lagi 1000 tahun yang ketiga. Berarti berapa ribu? 3000. 3000 tahun sampai menghitam. Fahiya sauda mudlimah, maka neraka itu warnanya hitam gelap gulita, kalailil mudlim, seperti malam yang gelap. Ini hadis dikatakan oleh Imam Tirmidzi waqfuhu ashah. Hadis ini yang benar bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan Abu Hurairah. Tapi saya katakan, meskipun ini perkataan Abu Hurairah, tidak mungkin Abu Hurairah ngomong dari dirinya sendiri. Ini masalah gaib, sehingga ini pasti Abu Hurairah dapatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama sering menampilkan hadis ini.
Meskipun hadisnya bukan sabda Nabi, tapi mereka pakai dalil. Kenapa? Ini meskipun perkataan Abu Hurairah, tapi sudah dianggap sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena bicara masalah gaib. Allah mengatakan allati, api yang tattali sampai alal afidah, kepada hati-hati manusia. Api yang memakan hati-hati manusia, api yang membakar hati-hati manusia. Maksudnya adalah orang-orang kafir dalam neraka itu mereka terbakar sampai bagian dalam tubuhnya. Hatinya sudah sampai terkena bakaran api neraka. Yang seperti ini mestinya orang sudah mati, tetapi Allah tetapkan mereka masih dalam kondisi hidup. Dan ini menunjukkan bahwa siksa Allah di neraka memang betul-betul paling dahsyat. Tidak ada siksaan yang lebih dahsyat daripada itu. Kalau di dunia orang terbakar apinya sudah tidak merasakan. Kenapa? Sudah mati. Kulit manusia kalau sarafnya sudah mati, terbakar, sudah nggak terasa lagi. Kenapa? Sudah mati sarafnya. Lah di akhirat itu tidak ada yang mati, sarafnya masih hidup, orangnya masih hidup, sehingga hatinya terbakar, dia merasakan betapa pedihnya hati terbakar. Kalau di dunia nggak ada orang merasakan hati saya terbakar, nggak ada. Kenapa? Sudah mati duluan dia. Karena itu Allah mengatakan pada ayat yang lain, la yamutu fiha wa la yahya. Surat Al-A'la ayat yang ke-13. La yamutu fiha, tidak mati di neraka, wala yahya, tidak hidup. Maksudnya dikatakan mati juga nggak bisa, buktinya masih teriak-teriak, masih merasakan sakit. Dikatakan hidup juga nggak bisa, buktinya hatinya sudah terbakar. Orang hatinya sudah terbakar mestinya sudah mati, tapi ini masih hidup. Inilah orang-orang kafir pada waktu di neraka, naudzubillah min syarri dzalik. Kemudian Allah mengatakan innaha, sesungguhnya neraka itu alaihim, terhadap mereka, musadah, dikancing, dikunci, fi umudin, pada tiang-tiang, mumaddadah, yang dipanjangkan. Maksudnya dikunci dengan tiang-tiang yang dipanjangkan. Jadi fi yang artinya pada, ini maksudnya adalah bi, dengan. Dalam bahasa Arab memang ini namanya huruf jar. Bi itu artinya huruf ini termasuk huruf jar, fi juga termasuk huruf jar. Nah, dalam kaidah bahasa Arab bahwasanya ahruful jar yaqumu ba'duha maqama ba'din. Huruf jar itu satu sama lain bisa saling menggantikan. Apa maksudnya? Maksudnya fi ini adalah ganti dari kata-kata bi. Bi artinya dengan. Nah, maka kalau diartikan fi ini menyusahkan, maka terjemahkan dengan arti asalnya. Saya ulangi lagi. Innaha, sesungguhnya neraka itu alaihim, terhadap mereka, muqsadah, dikunci, digembok, fi umudin, dengan tiang-tiang, mumaddadah, yang dipanjangkan, dengan pasak-pasak yang dipanjangkan. Jadi sudah dikunci kemudian dikasih pasak tiang yang dipanjangkan sehingga nggak bisa dibuka. Kalau ada pintu dikunci tetapi kita masih kuat mendorong, itu masih bisa terbuka. Tapi kalau sudah dipantai dengan pasak yang panjang, sudah nggak kuat lagi kita. Sudah dikunci, sudah kemudian ditutup dengan pantai yang panjang. Nah, inilah kondisi neraka. Maksudnya adalah bahwa neraka itu kekal di dalamnya, tidak mungkin seorang manusia bisa keluar darinya sama sekali. Memang masalah neraka ini ada 7 pendapat para ulama. Tapi dari 7 pendapat ini kita ambil 1 pendapat saja, nggak usah noleh pendapat-pendapat yang lain. Karena pendapat yang satu ini merupakan kesepakatan mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa neraka itu kekal, tidak ada berhentinya. Orang-orang yang ada di dalamnya senantiasa disiksa di situ, tidak ada berhentinya. Neraka tidak ada berhentinya. Jadi perkataan yang mengatakan bahwa suatu saat neraka akan berhenti, tidak akan ada siksaan lagi karena Allah Maha Rahmat, ini perkataan yang batil, tidak sesuai dengan dalil-dalil ayat yang banyak. Mereka yang mengatakan begitu punya dalil juga, tapi dalilnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Sementara kita diajari oleh Allah, kalau ada ayat-ayat mutasyabihat, kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang jelas-jelas pemahamannya pasti, itu yang dipakai. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat, bisa bermakna begini, bisa bermakna begitu, itu jangan dijadikan dalil. Karena kalau dijadikan dalil sementara menyelisih ayat yang muhkamat, ini nanti kita akan tersesat. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surah apa? Surah Ali Imran. Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat.
Ayat-ayat Quran ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Apa maksudnya muhkamat? Apa maksudnya mutasyabihat? Nah, muhkamat ini yang jelas, tidak mengandung banyak makna. Mutasyabihat ini mengandung banyak makna, bisa ditafsiri begini, bisa ditafsiri begitu. Nah, kewajiban kita adalah ketemu ayat mutasyabihat, pahami dengan ayat muhkamat. Sehingga jangan berpendapat yang bertentangan dengan ayat muhkamat. Nah, pendapat yang mengatakan neraka akan selesai, akan berhenti, itu bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat, sehingga kita tidak mengikuti pendapat tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.